Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Agustin dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241138. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penarikan SDM. Pengertian penarikan, Edwin D. Filipov. 1. Proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau pekerjaan utama. Produk linear dan penunjangannya di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. 2. Suatu proses pencarian dan pemikatan para calon tenaga kerja atau pegawai yang mampu bekerja di dalam organisasi. Jadi, intinya perekrutan ialah usaha mencari dan menarik tenaga kerja agar pelamar lowongan pekerjaan yang ada pada suatu perusahaan. Proses perekrutan karyawan yang baik adalah sebagai berikut. 1. Penentuan dasar perekrutan. 2. Penentuan sumber-sumber perekrutan. 3. Metode-metode perekrutan. 4. Kendala-kendala perekrutan. 1. Penentuan dasar perekrutan. Dasar perekrutan calon karyawan harus terlebih dahulu ditetapkan agar para pelamar yang memasukkan lamarannya sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dijabatnya. Dasar perekrutan harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk menjabat jabatan tersebut. Job specification harus diuraikan secara terinci dan jelas agar para pelamar dapat mengetahui kualifikasi yang dituntut oleh lowongan kerja tersebut. 2. Sumber-sumber perekrutan. Setelah diketahui spesifikasi pekerjaan karyawan yang dibutuhkan, maka kita harus menentukan sumber-sumber perekrutan calon karyawan tersebut. Sumber perekrutan calon karyawan itu adalah sumber internal dan eksternal perusahaan. Sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memutasikan atau pemindahan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. Pemindahan karyawan itu baik yang bersifat vertikal, promosi atau demosi, maupun bersifat horizontal. Jika masih ada karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan, sebaiknya pengisian jabatan tersebut diambil dari dalam perusahaan. Khususnya untuk jabatan manajerial, hal ini sangat penting untuk memberikan kesempatan promosi bagi karyawan yang ada. Kebaikan dan kelemahan sumber internal. Kebaikan sumber internal. 1. Meningkatkan moral kerja dan kedisiplinan karyawan karena ada kesempatan promosi. 2. Perilaku dan loyalitas karyawan semakin besar terhadap perusahaan. 3. Biaya perekrutan relatif kecil karena tidak perlu memasang iklan. 4. Waktu perekrutan relatif singkat. 5. Orientasi dan induksi tidak diperlukan lagi. 6. Kestabilan karyawan semakin baik. Kelemahan sumber internal. 1. Kewibawaan karyawan yang dipromosikan itu kurang. 2. Kurang membuka kesempatan sistem kerja baru dalam perusahaan. 3. Bila tidak ada karyawan yang dapat memenuhi kualifikasi jabatan yang lowong tersebut, maka kita merekrutnya dari sumber eksternal. Sumber eksternal adalah karyawan yang akan mengisi jabatan yang dilakukan rekrutan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan, yaitu A. Kantor penempatan tenaga kerja, B. Lembaga-lembaga pendidikan, C. Referensi karyawan atau rekan, D. Serikat-serikat buruh, E. Pencangkokan dari perusahaan lain, F. Nepotisme dan leasing, G. Pasar tenaga kerja dengan memasang iklan pada media massa, H. Sumber-sumber lainnya. 3. Metode perekrutan. Metode perekrutan akan berpengaruh besar terhadap
banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Metode perekrutan calon karyawan baru dibagi atas 1. Metode tertutup. 2. Metode terbuka. Metode tertutup yaitu di mana perekrutan itu hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Akibatnya, lamaran yang masuk menjadi relatif sedikit, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik akan semakin sulit. 2. Metode terbuka. Metode terbuka adalah di mana perekrutan itu diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa, baik cetak maupun elektronik, agar tersebar luas ke masyarakat. Dengan metode terbuka ini diharapkan banyak lamaran yang akan masuk, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang kualifikan menjadi lebih besar. Human resource management is an essential part of a business's strategic plans for success. An HR manager has a wide variety of responsibilities. A key part of human resource management is to develop and maintain a workforce that is both productive and happy. This may also mean training new staff and even working with current staff to help them achieve career growth, which in turn helps the company meet its goals. An HR manager will also be involved in planning for a company's future and adding to the company's competitive advantage. Reward systems are also the responsibility of a human resources department, including employee compensation, incentives, and benefit packages. And, of course, an HR manager has to be able to effectively address conflicts that may arise between coworkers. In addition to these tasks, the responsibilities of human resources also include worker protection, health and safety of employees, enforcing employee rights, and developing the organizational culture. This course will guide you through developing the individual, group, and cultural skills required to help an organization be a desirable place to work. After taking this course, you'll be able to explain HR's role in supporting an organization's goals, examine the laws regulating today's workplace, assess a variety of recruitment and selection strategies, and more. Human resource management is an essential part of a business's strategic plans for success. An HR manager has a wide variety of responsibilities. A key part of human resource management is to develop and maintain a workforce that is both productive and happy. This may also mean training new staff and even working with current staff to help them achieve career growth, which in turn helps the company meet its goals. An HR manager will also be involved in planning for a company's future and adding to the company's competitive advantage. Reward systems are also the responsibility of a human resources department, including employee compensation, incentives, and benefit packages. And, of course, an HR manager has to be able to effectively address conflicts that may arise between coworkers. In addition to these tasks, the responsibilities of human resources also include worker protection, health and safety of employees, enforcing employee rights, and developing the organizational culture. This course will guide you through developing the individual, group, and cultural skills required to help an organization be a desirable place to work. After taking this course, you'll be able to explain HR's role in supporting an organization's goals, examine the laws regulating today's workplace, assess a variety of recruitment and selection strategies, and more.